Kami mahasiswa STIMIK Palangkaraya kelompok kelompok 1 mata kuliah Arsitektur Perancangan Enterprise akan membahas topik framework TOGAP ADM. Fase TOGAP preliminary, yaitu fase yang menjelaskan persiapan dan aktivitas awal yang perlu dilakukan untuk mencapai arahan dari proses bisnis terhadap model arsitektur. Nah, kalau bisa dibilang kan di awal kan fase ini menjelaskan persiapan dan aktivitas awal, yaitu mereka akan menentukan. Nah, pertama itu kan menentukan organisasinya itu seperti apa keadaannya, stakeholder apa yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Lalu diidentifikasi ruang lingkup enterprise arsitekturnya, lalu mengidentifikasi framework apa yang akan mereka gunakan dan metode pengembangan. Mungkin metode di sini disebutkan metode pengembangan sistem. Kita ambil saja kayak SDLC. Nah, SDLC itu kan model alur pengembangan sistem kan, ada yang namanya RAD. Nah, kita ambil contoh RAD. RAD kan Rapid Application Development. Itu kan adalah salah satu sebuah metode alur untuk pengembangan sebuah sistem. Lalu termasuk Agile, Waterfall, dan pengembangan metode pengembangan lainnya. Dan proses yang sesuai dengan kemampuan arsitekturnya. Nah, seperti itu. Jadi preliminary ini adalah persiapan awal mereka. Mereka menentukan semuanya di sini. Lalu lanjut. Recruitment Management. Nah, tadi kan ada yang namanya preliminary. Ini ada yang namanya recruitment management. Nah, fase recruitment management ini sebenarnya terhubung dengan yang lain. Jadi pada recruitment management ini itu semua kebutuhan ini kan sebelum saya menjelaskannya, saya akan membacakan yang arsitektur visionnya. Pada arsitektur vision, fase ini melakukan beberapa tahap, yaitu identifikasi stakeholder dan pendorong bisnis, menetapkan proyek arsitektur, menentukan ruang lingkup, mengembangkan visi arsitektur, dan mendefinisikan value proposition layanan after sales service. Nah, pada fase vision kan di sini kan terhubung dengan recruitment management. Jadi anggapannya apa visi perusahaan tersebut? Visinya apa? Visi dan misinya apa? Jadi di sini case solutionnya sebagai recruitment management ini supaya saling terhubung, jadinya saling terhubung dengan arsitektur vision. Jadi kayak visi mereka ini apa sih supaya perusahaannya, kita ambil contoh perusahaan game MiHoYo yang sedang booming ini. MiHoYo kan gamenya Genshin Impact, Monkey Impact kan. Jadi kita bisa lihat kalau kan kenapa bisa MiHoYo bisa jadi Hoyopers. Nah, dari situ kita bisa lihat kan itu kan visi mereka, vision mereka, tujuan mereka apa? Untuk memperluas layanan mereka, dan layanan mereka itu maksudnya memperluas bisnis dan layanan game mereka sampai ke area global. Jadi kan itu sudah terlihat bahwa ini visi mereka, ini visi vision mereka. Oh, sudah dapat nih masuk di recruitment management. Jadi saling berkesinambungan gitu, saling terhubung. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dendi. Baik, saya lanjutkan untuk presentasi selanjutnya. Untuk di fase business arsitektur adalah fase yang bertujuan untuk mendefinisikan kondisi awal dari arsitektur bisnis yang berjalan saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan target arsitektur bisnis yang menjelaskan aktivitas bisnis apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis yang sesuai dengan strategi bisnis organisasi. Berarti fase ini itu mencakup pengembangan arsitektur bisnis perusahaan yang berguna dalam mendukung tujuan bisnis tersebut gitu. Untuk informasi sistem arsitektur, fase ini merupakan kombinasi dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan target sistem informasi data dan aplikasi yang akan digunakan oleh organisasi. Jadi arsitektur data itu menekankan pada bagaimana data akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis dan layanan.
ataupun perencanaan dalam pengembangan bisnis melalui data yang sudah dikumpulkan gitu. Sedangkan arsitektur aplikasi lebih menekankan pada perancangan kebutuhan aplikasi yang serta model aplikasi yang akan dirancang. Jadi sudah melalui data tersebut dirancang lagi untuk membuat susunan arsitektur dari aplikasi yang dibutuhkan. Di sini saya menjelaskan dua metode. Yang pertama itu teknologi arsitektur. Di sini nih saya ada beberapa contoh, beberapa tahap yang dilakukan dalam fase ini. Yang pertama itu ialah mengidentifikasi model, sudut pandang, dan tools yang digunakan. Yang kedua, mengembangkan baseline arsitektur teknologi. Yang ketiga, mengembangkan deskripsi target arsitektur teknologi. Yang keempat, membuat analisis GAP. Kelima, menentukan kandidat roadmap. Dan keenam, mengulangi seluruh dampak arsitektur. Dan ketujuh itu membuat review untuk stakeholder. Dan kedelapan, menyelesaikan arsitektur teknologi. Yang kesembilan, membuat dokumen definisi arsitektur. Itulah contoh-contoh yang saya ambil dari teknologi arsitektur. Dan kedua, saya membahas fase opportunities dan solutions. Nah, dalam fase ini saya ada beberapa contoh juga. Ialah yang pertama, menentukan atribut key corporate change. Dan kedua, menetapkan batas-batasan bisnis. Ketiga, menggabungkan hasil analisis GAP dari fase bisnis arsitektur sampai teknologi arsitektur. Itulah fase-fase yang saya jelaskan dalam dua fase tersebut. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Palen. Migration Planning. Fase ini bertujuan menjelaskan rencana implementasi dari baseline menuju ke target arsitektur enterprise yang sudah dibuat. Aktivitas yang terlibat dalam fase ini antara lain adalah penilaian terhadap rencana migrasi dari sistem informasi. Di dalam migration planning ini terdapat 4 tahap. Yang pertama, menetapkan nilai bisnis untuk setiap paket kerja. Yang kedua, memperkirakan kebutuhan sumber daya, waktu proyek, dan waktu pengiriman. Yang ketiga, mengutamakan migrasi proyek berdasarkan perkiraan biaya dan risiko. Dan yang keempat, menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi. Implementation Governance. Fase ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Proses tata kelola ini meliputi tata kelola organisasi, tata kelola teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Jadi tugas implementation governance ini untuk membuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan sebelumnya. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Arsitektur change management. Seperti yang namanya, ini kan ada sebuah sistem nih. Contohnya perusahaan A. Oh, dia ada sistem lama. Tiba-tiba ini kan ada opsi nih mereka. Apa mereka tetap di sistem yang lama atau mereka pakai sistem yang baru, mereka merancang baru. Seperti yang dikatakan di sini kan, menentukan apakah siklus pengembangan arsitektur enterprise selanjutnya perlu dilakukan atau tidak. Jadi itu sebenarnya arsitektur change management ini bersifat kondisional, karena ini tergantung lagi perusahaan atau organisasinya. Mereka tergantung mereka lagi, mau mereka gimana, kayak gitu. Kayak, oh ini banyak booknya, ini sistemnya banyak booknya, ayo kita ganti ke lain deh, kita hijrah. Oke, mereka ganti ke sistem yang baru. Oh, ternyata sistem yang baru ini lebih bagus daripada sistem yang sebelumnya. Jadi gambarannya untuk arsitektur change management itu seperti itu. Kesimpulan yang kami dapatkan bahwa TOGAP ini bisa digunakan untuk mendukung framework pendukung untuk merancang arsitektur enterprise untuk perusahaan maupun organisasi tertentu.
yang memang mereka kesulitan dalam menentukannya, mungkin fase TOGAP ini bisa digunakan karena fleksibel, ada urutannya, masing-masing itu ada urutannya semuanya, dan itu bisa dikombinasikan dengan metode-metode lainnya. Jadi pada akhirnya metode TOGAP ini sebenarnya good, kalau harus dibilang good, good sebenarnya bagus gitu kan, karena lengkap semua fasenya ada di situ. Jadi tinggal itu aja, tinggal organisasi dan perusahaannya aja yang menentukan apakah mereka akan menggunakan ini atau tidak, kayak gitu. Nah, sekian, terima kasih.